Dan juga Kang Kimung. Saya sebenarnya masih ingin dengar lagi sampai habis, tapi waktu kita terbatas. Kang Kimung, boleh dong dijelasin tentang ini musik karinding ini? Ini alat musik yang dipercaya sebagai alat musik pertama yang diciptakan di Tatar Sunda. Berkaitan erat dengan budaya pertanian. Untuk mengusir. Ya, orang zaman sekarang bilang untuk mengusir hama, tapi kalau kita pergi ke kampung adat bukan mengusir hama, kata mereka. Kenapa makhluk yang ada sebelumnya harus diusir, katanya. Jadi kalau di kampung adat dipergunakan untuk berkomunikasi dengan hama agar mereka tidak mengganggu. Nanti ada masanya di kalau sistem pertanian tradisional kan ada 3 bulan dibiarkan gitu si tanahnya, nanti hama di situ yang 3 bulan itu. Jadi berkomunikasi untuk tidak mengganggu gitu. Tapi di Jawa Barat sendiri masih banyak nggak kemudian anak-anak muda yang bisa gitu main musik ini? Sekarang banyak. Saya lagi nulis buku sejarah Karinding Priangan, sudah mewawancarai 600 musisi dari umur 5 tahun sampai umur 86 tahun. Paling tua ada sekitar 250 grup Karinding. Wow. Sekarang berkembang dengan sangat pesat ya? Dengan berbagai macam hasrat musik dari metal, punk, hardcore, kemudian musik pop Sunda tradisional. Banyak. Boleh kita langsung bergabung lagi di tempat duduk, boleh Bu Marusya? Tentu kita bangga ya kalau misalnya masih ada juga anak-anak muda Indonesia yang mau belajar musik-musik tradisional begitu kan. Silakan. Boleh saya ingin nanya nih sama Mas Arswendo, apa sih sebenarnya tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini, khususnya mungkin generasi muda, kalau Mas Arswendo sendiri melihat, apakah mereka masih punya keinginan begitu untuk menjaga musik Indonesia? Silakan. Enggak, kalau saya masih kembali ke tadi ya, musik sebagai ekspresi tadi lah, macam-macamnya ini, dan lalu sebagai komunikasi, bentuk komunikasi. Nah, bentuk komunikasi ini antara lain kreativitas, antara lain yang lebih mudah dibaca. Ya lu berhasil nggak secara materi kasarnya, penghargaan ada nggak ke arah itu. Nah ini sebetulnya ya pasti akan menarik ke generasi muda. Mana udah dari dengan aransemen baru bisa luar biasa, misalnya luar biasa dalam pengertian zaman sekarang pun orang masih bisa
membuat apresiasi untuk lagu itu. Tapi ketika ini beradab tadi dengan ini, ya contohnya kembali lagi tadi, Bon Jovi kesahinya itu jauh sebelumnya itu karena ada satu manajemen tersendiri, ada satu yang tidak selalu harus berkaitan dengan artisnya ini. Mereka ini memang kerjaannya, kalau istilahnya manusia tadi, packagingnya inilah yang sebetulnya harus dimunculkan sama kuatnya. Kalau ekspresi, kemampuan berseni, kreatif, saya percaya sepenuh hati. Cuman ketika masuk dalam industri, tata krama industri ini tidak sesederhana itu. Terutama seni kita ini. Komik itu kita jaya, tapi begitu itu meloncat ke industri film, kayaknya nggak ada hubungannya lagi. Buku kita banyak, sekarang mulailah buku dan film jadi satu media massa yang ke arah itu, tapi belum sepenuhnya. Sebenarnya menyambung ini ya, bahwa apakah kaum muda terutama urban itu tertarik kepada musik-musik tradisional, dan kita bicara tentang musik Indonesia, dalam kenyataannya kita masih kalah ya, dalam tanda petik ya, mungkin ini juga keliru dengan musik-musik barat, terutama dalam tanda petik itu kayaknya. Betul, karena seru ya. Serunya banyak, serunya banyak. Terutama nggak usah barat ya, dari Korea saja, Jepang, Cina, India bahkan ya. Ini bagaimana sebenarnya, apa ya, karakteristik musik kita yang kita inginkan sebenarnya. Ini kan harus kita bisa definisikan sebelum kita membuat atau kita mencari apa yang cocok untuk kaum kita, apalagi untuk anak-anak muda. Mereka kan senangnya counter culture ya. Ya kan, counter culture dulu kan. Tapi kemudian mau dibuat oleh Kang Kimung ini menjadi subculture ya. Budaya sanding. Insya Allah jadi culture ya. Nah bagaimana Kang Kimung menanggapi ini? Jangankan dengan musik dari luar negeri, dengan musik di dalam Indonesia sendiri, kalau kita bicara musik tradisional sangat memprihatinkan. Saya terbiasa bermain di musik metal dengan segala kerewelannya. Musik metal, terutama Ujung Berung itu kan sangat memperhatikan kualitas perform, kualitas suara, sound system. Jadi ada riders khusus yang harus dipatuhi oleh panitia. Kalau enggak ada, kalau tidak dipenuhi ridersnya, mereka nggak manggung gitu. Jadi memang dari awal kita sudah menekankan bahwa musik kita bagus dan kita harus disupport dengan sound system yang bagus, dengan pelayanan yang bagus juga. Nah, ketika saya mulai memainkan Karinding, wah, sound systemnya jelek, wah ya rebek. Terus penghargaan secara ekonomi kepada musisinya juga, wah, bayangkan 20 orang hanya dibayar 500.000. Bagaimana mereka bisa ya sejauh itu penghargaannya gitu, kepada musisi-musisi tradisional. Kemudian perlakuan secara sosialnya juga masih sangat kurang gitu. Saya kira bagaimana PR-nya itu, bagaimana kita membangun pride dari kalau yang tua mungkin sudah susah ya. Dari anak-anak muda ini yang baru mulai, bagaimana kita bangun pride mereka agar mereka bangga bermain musik tradisional dan mereka bisa membangun kualitas musik yang terbaik dari alat musik yang mereka mainkan. Kalau ya betul, sekarang gini, apapun yang kita inginkan, kita mau bikin roti enak, tepungnya nggak ada, wadahnya nggak dikasih, wadahnya semua di media yang lain. Kita dipaksakan menonton sesuatu yang sebetulnya nggak tahu kualitasnya di mana, menengah sama kemana, dan uangnya banyak. Tadi beliau bilang berapa, kamu bilang 500.000, aku malas kadang-kadang thank you gitu, jadi dia masih 400.000 percaya gitu. Nah ini loh, pola pikir, apresiasi yang edukatif, mengajak masyarakat juga hargain sendiri. Saya tidak anti dengan Korean music itu, karena mereka mempersiapkannya sampai di dalam ilmu budaya dipelajari. Kenapa bisa maju? Pemerintah, semua institusi, mau LSM, mereka bekerja sama ya, dipersiapkan bahwa kita membuat produk ini itu industri, tapi mereka punya well preparation gitu. Jadi sampai mereka juga menjadi duta menjual produknya. Di sana penyanyi laki itu dia menjual produk kosmetik, rumput laut segala macam. Rumput lautnya dari sini juga katanya. Lalu kita di mana? Jadi pola pikirnya, saya terus terang, saya mengajak teman-teman seorang penyair besar atau Taufik Ismail atau Mas Willy, misalnya Rendra, kayaknya kalau cari sponsor susah.
Sementara waktu orang bisa buat pelaminan 900 juta, aku udah beli karinding, beli kecapi, main rame-rame. Itu saya. Tapi yang lain gimana? Wadah harus ada. Dulu kita ada gelanggang remaja. Banyak loh tokoh-tokoh teater yang jadi vokal grup. Dulu Chandra Darusman Caseru itu mainnya di IKJ, di tim. Kita pesta seni mahasiswa, jadi antara lain saya salah satunya. Bisa ke film. Tapi wadah itu kemana? Wadah itu wadah buat si Bon Jovi. Bon Indonesia ini di mana wadahnya? Saya jadi berpikir ya, apakah karena perubahan zaman begitu cepat ya dari zaman yang dulu cuma telepon biasa, sekarang telepon genggam, nggak semata-mata karena itu misalnya begini, sehingga orang itu disoriented gitu, seakan-akan mana musik yang bagus ya, siapa yang mendefinisikan musik bagus. Seakan-akan kalau ada Korea, Jepang ya, sebenarnya kan itu sangat barat dulu ya, tetapi kok mereka bisa mendefinisikan itu bagus. Apa ada yang terkandung di situ? Saya nggak tahu orang-orang musik ya. Apakah ada irama tertentu yang membuat gitu ya senang gitu? Ataukah memang apa gitu ya yang waktu itu pernah dibilang yang asik gitu, yang asik gitu? Apa kata